akan pernah pulang adalah yang tidak pernah merasa pergi kemana-mana. Dan sama dengan itu, yang tidak pernah bertobat adalah yang tidak pernah merasa telah berbuat salah. Lalu mungkin kita bertanya dalam hati kita, bagaimana bisa seseorang merasa tidak pernah berbuat salah? Padahal selama dia adalah manusia, dia adalah pribadi yang lemah, yang mungkin saja jatuh dalam kesalahan, dan tentu dia adalah pribadi yang berdosa. Tapi betul, kalau kita mau mengakui, kalau saya mau akui, kita seringkali memilih dan memilah di bagian mana kita boleh disebut berdosa dan di bagian mana kita boleh disebut bersalah. Beberapa dari kita, dan mungkin saya juga, bersedia dengan rela hati ditegur untuk hal-hal ini dan itu, tetapi bisa dengan mudah tersinggung jika dikritik, diralat, ditegur untuk hal-hal tertentu yang mungkin kita merasa apa salah kita di sana. Sepenggal ayat dari Alkitab kita saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Maleakhi 3, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Di sana tertulis demikian. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Saudara-saudara, Tuhan telah berfirman pada orang Israel melalui perantara Nabi Maleakhi, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Dan apa yang menjadi jawaban mereka? Mereka menjawab, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Hampir semua penafsir Alkitab setuju bahwa kalimat ini menunjukkan ketidaksediaan mereka untuk bertobat. Mengapa? Karena mereka merasa tidak bersalah. Mereka tidak menyadari bahwa di sana-sini mereka telah berdosa pada Tuhan. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka melakukan kawin campur, terbiasa untuk tidak setia dalam pernikahan. Mereka menipu Tuhan melalui pemberian persembahan. Bahkan mereka juga berbicara yang kurang ajar tentang Tuhan. Tetapi mereka tetap merasa tidak melakukan kesalahan apapun karena mereka merasa mereka tidak berzina. Mereka yakin mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Mereka yakin mereka masih rajin berdoa dan beribadah. Bahkan mereka menyembah begitu banyak Allah, dan Allah Israel hanya menjadi salah satunya. Mereka tidak merasa telah meninggalkan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan memanggil mereka kembali, mereka menjawab, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Kami kan nggak kemana-mana. Dan akhirnya mereka menjadi kelompok manusia yang tidak akan pernah pulang. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah bertobat. Saudari-saudara, sadari tanda-tanda bahaya ini. Yang pertama, ketika kita merasa tidak ada apa-apa lagi yang perlu diubah atau diperbaiki dari diri kita. Kedua, ketika kita merasa orang lain salah ketika menegur kita, dan justru orang itu yang lebih perlu berubah. Ketiga, ketika kita tidak membiasakan diri kita untuk cepat berubah, mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk yang ketiga ini, menurut saya kita semua perlu ditolong. Ada kalanya hidup sebagai pribadi yang dewasa membuat kita merasa bahwa kita ini harus konsisten, bahkan untuk mempertahankan sesuatu yang tampaknya kurang baik. Kita menjadi terlalu gengsi untuk mengaku salah, dengan sungguh-sungguh merasa salah tentunya, dan kemudian berubah. Kita merasa orang lain sudah terlanjur memberikan label pada kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Dan alih-alih memperbaiki diri, kita malah jadi menghidupi label yang orang lain berikan. Orang bilang kita pemarah, ya kita lanjutkan jadi pemarah. Orang bilang kita penipu, ya malah kita teruskan tipu sana-sini. Bantulah sesama kita dengan kita berusaha membuka kesempatan bagi setiap orang untuk berubah. Tiap orang bisa berbuat kesalahan, dan karena itu mereka sangat boleh untuk mengakui kesalahan. Dan karena itu sangat wajar jika mereka kemudian memutuskan untuk berubah dan bertobat. Jangan malah kita katakan, tumben. Itu artinya kita sungguh-sungguh ingin melihat orang itu tetap pada kelakuannya.
Bantu sesama kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh meralat sikapnya, tindakannya, dan kemudian mengalami perubahan-perubahan baik. Jangan sampai mereka malah menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan pernah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apresiasi ketika mereka mampu menyadari di mana letak kesalahan mereka. Sampaikan kabar baik tentang Tuhan yang mengharapkan mereka untuk kembali. Dan kemudian tuntun mereka untuk menemukan jalan mereka kembali. Dan kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan kembali kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.